Halo teman-teman, izinkan saya untuk menjelaskan tentang e-commerce. A. Definisi e-commerce. E-commerce secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan dan konsumen dalam bentuk transaksi. B. Jenis-jenis e-commerce. Pertama, e-commerce bisnis ke bisnis. E-commerce bisnis ke bisnis atau yang sering disebut business to business B2B mengacu pada transaksi bisnis di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir. Kedua, e-commerce bisnis ke konsumen. E-commerce bisnis ke konsumen atau disebut juga business to consumer B2C mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dengan konsumen akhir produk. Ketiga, e-commerce konsumen ke konsumen. Jenis e-commerce konsumen ke konsumen C2C dilakukan antara konsumen dengan konsumen. Keempat, e-commerce konsumen ke bisnis. E-commerce konsumen ke bisnis K2B adalah jenis e-commerce dengan pembalikan utuh dari transaksi pertukaran jual beli barang secara tradisional. Kelima, e-commerce bisnis ke administrasi. E-commerce bisnis ke administrasi B2 adalah jenis e-commerce yang mencakup semua transaksi yang dilakukan secara online antara perusahaan dan administrasi publik. Keenam, e-commerce konsumen ke administrasi. Jenis e-commerce konsumen ke administrasi C2 meliputi semua elektronik yang dilakukan antara individu dan administrasi publik. Ketujuh, e-commerce online to offline. E-commerce online to offline O2O adalah jenis e-commerce yang menarik pelanggan dari saluran online ke toko fisik. C. Keuntungan e-commerce. Keuntungan e-commerce bagi konsumen, keuntungan e-commerce bagi produsen, keuntungan bagi masyarakat dan pemerintah. Kerugian e-commerce. Pertama, perusahaan akan kehilangan dari segi finansial secara langsung. Kedua, adanya pencurian informasi yang sangat rahasia dan berharga. Ketiga, kehilangan kesempatan bisnis atau kerugian pelanggan karena gangguan. Keempat, adanya pengaksesan ke sumber pihak yang tidak berhak. D. Strategi pemasaran dalam e-commerce. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat digunakan dalam melakukan pemasaran e-commerce. 1. Strategi pemasaran berdasarkan kebutuhan. 2. Strategi pemasaran berdasarkan media yang digunakan. Pertama, strategi pemasaran berdasarkan kebutuhan. A. Mendorong kebutuhan primer dengan menambah jumlah pemakaian. B. Mendorong kebutuhan primer dengan memperbesar tingkat pembelian. C. Mendorong kebutuhan selektif dengan mempertahankan pelanggan yang ada dan menjaring pelanggan yang baru. Kedua, strategi pemasaran berdasarkan media yang digunakan. A. Search engine. B. Optimalisasi Google Maps. C. Kampanye pay per click PPC. D. Promosi di media sosial. E. Penggunaan blog. F. Menggunakan video marketing. J. Surat kabar digital. Cukup sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Karena kesempurnaan itu judul lagu Rizky Febian.